Hentikan semuanya. Jika Anda tidak menonton video ini dalam layar penuh, letakkan ponsel Anda. Tutup semua tab yang terbuka. Apa yang akan saya katakan dalam 60 detik ke depan akan menyakitkan dan itu menyakitkan karena itu benar. Kebenaran terutama dalam hal rayuan, justru yang dihindari sebagian besar pria sepanjang hidup mereka. Anda lelah bukan? Lelah mengejar wanita yang selalu tampak tak terjangkau. Muak dengan mempelajari kalimat-kalimat klise, teknik manipulasi murahan, rutinitas yang mengubah Anda menjadi robot sosial. Anda kehabisan energi, waktu, uang, dan terkadang bahkan harga diri Anda hanya untuk menerima ketidakpedulian pandangan sekilas pada pesan Anda, atau lebih buruk lagi zona pertemanan yang menakutkan. Alasan kegagalan Anda bukanlah penampilan Anda, rekening bank Anda, atau bahkan selera humor Anda. Alasan sebenarnya adalah Anda transparan, mudah ditebak. Maafkan bahasa saya. Tetapi Anda adalah alas kaki emosional yang menjadi tempat dia melampiaskan rasa tidak amannya sebelum pergi ke pria yang benar-benar mengerti apa yang terjadi. Dia tidak menginginkan bunga Anda, bukan sekarang. Dia tidak menginginkan pujian kosong Anda. Yang dia cari adalah sesuatu yang belum pernah Anda berikan kepadanya. Kehadiran yang teguh. Hari ini saya tidak akan memberi Anda trik baru. Saya akan memberi Anda kunci berangkas. Saya akan mengungkapkan dua kata, hanya dua. Dua kata yang jika diucapkan dengan niat yang tepat, kedalaman yang tepat, dan pemahaman yang benar tentang jiwa wanita dapat melucuti pertahanannya, menyentuh jiwanya, dan menciptakan daya tarik yang begitu mendalam hingga membuatnya pusing. Ini bukan sihir. Ini adalah psikologi tingkat tinggi yang dipadukan dengan filsafat tertua dan terkuat yang ada. Tetaplah sampai akhir. Karena jika Anda melewatkan satu langkah pun dalam menyusun dua kata ini, Anda tidak akan lebih dari sekadar burung beo yang mengulangi rumus tanpa pernah memahami kekuatannya. Perjalanan dimulai sekarang. Selamat datang. Jika Anda masih di sini setelah pengantar yang belak-belakan ini, itu berarti ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Dahaga akan kebenaran yang lebih kuat daripada kebutuhan akan kenyamanan. Inilah kualitas pertama seorang pria sejati untuk memahami seorang wanita. Untuk memenangkannya bukan sebagai objek, tetapi sebagai pasangan yang dengan bebas memilih untuk menyerah kepada Anda. Anda harus terlebih dahulu memahami sifat keinginan dan interaksi manusia. Kita hidup di zaman kebisingan. Semua orang berteriak untuk mendapatkan perhatian. Wan dibombardir dengan permintaan validasi yang dangkal. Jika Anda datang dengan keributan yang sama, Anda akan otomatis tersaring. Pendekatan yang akan kita jelajahi hari ini bukanlah pendekatan pember yang berisik, tetapi pendekatan orang bijak, seorang stoik. Mengapa stokisme? Karena ini adalah filosofi penguasaan diri yang paling utama. Dan Anda tidak akan pernah menguasai seorang wanita jika Anda tidak mampu menguasai diri sendiri. Kaisar filsuf Marcus Aurelius, salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah yang memiliki segala sesuatu yang diinginkan manusia, menuliskan kebenaran mendasar ini dalam refleksi pribadinya. Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Disitulah terletak sumber kebaikan dan itu dapat terus muncul tanpa henti jika kamu terus menggalinya. Pahami ini dengan jelas. Sumber daya tarikmu bukanlah eksternal. Itu tidak bergantung pada reaksinya terhadap kata-katamu. Itu terletak di dalam dirimu. Sebagian besar pria mendekati wanita dengan sikap yang membutuhkan. Mereka menginginkan persetujuannya, nomor teleponnya, tubuhnya. Mereka adalah pengemis emosional dan seorang wanita berdasarkan naluri bertahan hidup yang ditempa oleh ribuan tahun evolusi tidak dapat menghormati seorang pengemis. Dia tidak dapat mencintai pria yang membutuhkannya untuk merasa berharga. Sebaliknya, sang perayu yang tabah tidak membutuhkan apapun. Dia sudah lengkap. Dia tidak mendekati wanita untuk menggembel, tetapi untuk memberi. Memberi apa? Kekuatannya, kestabilannya, dan yang terpenting kemampuannya yang unik untuk melihatnya sebagaimana adanya. Disitulah letak rahasianya. Bersama-sama kita akan menyelami inti psikologi wanita bukan untuk memanipulasinya, tetapi untuk memahaminya begitu dalam sehingga kehadiran Anda saja akan menjadi kecanduan baginya. Satu kesalahan mendasar melakukan versus menjadi. Sebelum mengungkapkan dua kata ini, kita harus terlebih dahulu menguraikan kebiasaan buruk Anda. Ini menyakitkan, tetapi penting.
seperti membersihkan luka sebelum menjahitnya. Kesalahan yang dilakukan 99% pria adalah percaya bahwa rayuan didasarkan pada tindakan. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya lakukan agar dia mencintai saya? Kemana saya harus membawanya? Begitu pertanyaan-pertanyaan ini muncul, Anda sudah kalah. Anda memasuki mode pertunjukan. Anda menjadi aktor di atas panggung. Takut bahwa penonton mereka tidak akan bertepuk tangan untuk Anda. Wanita memiliki intui. Dia sangat tangguh. Sebuah radar biologis yang diasah oleh evolusi selama ribuan tahun. Dia mendeteksi ketidakaslian dari jarak bermil-mil. Dia merasakan ketika Anda sedang membacakan naskah. Dia merasakan ketika setiap tindakan Anda semata-mata bertujuan untuk memprovokasi reaksi. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda entah hidup di masa depan, menunggu hasilnya atau di masa lalu, takut akan kegagalan sebelumnya. Anda tidak hadir sepenuhnya bersamanya. Romansa sejati jenis yang membuat hati berdebar tidak berasal dari makan malam romantis yang direncanakan sebelumnya. Itu lahir dari koneksi otentik di saat itu juga. Itu muncul ketika seorang pria mampu menghentikan waktu dengan intensitas perhatiannya yang luar biasa. Dia tidak ingin Anda bertingkah konyol untuk menghiburnya. Dia ingin merasakan siapa Anda ketika Anda berhenti mencoba untuk membuatnya terkesan. Jika Anda menghabiskan waktu Anda untuk membuktikan nilai Anda secara tidak sadar mengkomunikasikan kepadanya bahwa Anda meragukan nilai tersebut. Dan ini adalah bentuk anti-rayuan yang paling murni. Jadi, Anda perlu berbalik 180 derajat sepenuhnya. Beralih dari melakukan ke menjadi. Ini adalah syarat penting agar dua kata yang akan saya bagikan kepada Anda dapat berfungsi. Jika tidak, kata-kata itu akan terasa hampa. Saya tahu apa yang saya katakan ini bertentangan dengan intuisi. Ini membutuhkan kerja batin yang hanya sedikit pria yang mau melakukannya. Tetapi Anda tidak seperti yang lain. Jika pendekatan ini sesuai dengan Anda, jika Anda ingin melampaui nasihat kencan yang dangkal untuk membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan yang secara alami menarik wanita berkualitas tinggi, maka Anda harus bergabung dengan gerakan kami. Berlangganan sekarang ke saluran Amsto ini bukan hanya saluran ini adalah tempat penempaan. Setiap hari kami menerbitkan video untuk menekankan prinsip-prinsip ini dan berbagi dengan Anda bentuk rayuan yang paling berharga, jenis rayuan yang berasal dari kekuatan batin Anda. Aktifkan notifikasi. Jadilah arsitek kehidupan Anda sendiri. Dua kata pertama, pilar realitas Anda. Mari kita langsung ke inti masalahnya. Inilah kata pertama. Sepertinya hal yang biasa. Anda menggunakannya ratusan kali sehari, tetapi Anda menggunakannya secara tidak tepat. Seringkali sebagai alasan atau sebagai keluhan. Kata pertama ini adalah permainan. Bukan permainan egois, bukan permainan narsistik yang hanya membicarakan pencapaiannya, tetapi permainan penegasan diri, permainan kehadiran, permainan yang mengatakan, aku ada. Aku di sini. Aku memiliki nilai-nilaiku, realitasku, dan aku tidak akan berpaling darinya untuk menyenangkanmu. Dalam psikologi wanita ada konsep mendasar hipergami dan kebutuhan akan keamanan. Bukan keamanan finansial, tetapi keamanan emosional. Seorang wanita perlu merasa bahwa seorang pria lebih stabil secara emosional daripada dirinya. Jika dia merasakan bahwa sebuah komentar, ujian, atau sedikit sikap dingin dapat membuat Anda goyah, dia tidak akan pernah bisa mempercayai Anda untuk menopangnya ketika badai datang. Sikap bermain-main adalah jangkar Anda. Ketika Anda mengatakan, saya pikir itu bukan saran yang ragu-ragu menunggu validasi, tetapi penegasan kebenaran Anda. Ketika Anda mengatakan, saya menginginkan, itu bukan permohonan, tetapi ekspresi kekuatan batin yang terpancar dari diri Anda. Bayangkan perbedaannya, pria A, bagaimana kalau kita pergi ke restoran malam ini? Ya, kalau kamu mau, kalau tidak kita bisa melakukan hal lain. Pria B, si romantis yang tabah, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat untuk melihat sendiri malam ini. Bersiaplah jam malam. Pria A meminta izin untuk ada dalam hidupnya. Dia membebankan tanggung jawab keputusan padanya. Pria B menegaskan kehadirannya. Dia memimpin, dia menawarkan pengalaman dan itu sangat memikat. Permainan itu adalah gunung, cuaca, suasana hatinya mungkin berubah di sekitarnya, angin, hujan,
matahari. Namun gunung itu tetap diam, kokoh, perkasa. Untuk mewujudkan kata pertama itu, Anda harus tahu siapa diri Anda, apa yang Anda terima, apa yang Anda tolak, gairah Anda. Jika Anda tidak tahu, dia juga tidak akan tahu dan dia akan membenci Anda karena ambiguitas yang terus-menerus ini. Jalani permainan Anda. Itu adalah fondasi tempat setiap hubungan romantis dapat dibangun. Karena tidak ada yang namanya romantis dengan hantu. Dibutuhkan dua entitas yang kuat untuk menciptakan percikan. Saya akan berhenti sejenak di sini. Pikirkan dengan jujur tentang hubungan Anda di masa lalu. Berapa kali Anda telah mengurangi identitas Anda untuk menghindari konflik atau mencoba menyenangkannya? Berapa kali Anda mengatakannya ketika permainan batin Anda berteriak? Tidak. Tinggalkan komentar. Cukup tulis. Saya terlalu sering mengorbankan permainan saya. Atau bagikan anekdot di mana Anda kehilangan ketenangan Anda dengan seorang wanita. Menuliskannya adalah langkah pertama untuk menghilangkannya. Saya membaca semua komentar Anda. Komunitas Stoik ada di sini untuk mendukung bukan untuk menghakimi. Kata kedua tembus jiwanya fondasi Anda sekarang kokoh. Sekarang Anda dapat mendekatinya bukan dengan kebutuhan tetapi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Kata kedua adalah kata yang menghancurkan semua batasan, kata yang mengubah interaksi biasa dalam momen yang terhenti. Kata itu adalah melihat bersama-sama. Kedua kata ini membentuk frase rayuan yang paling ampuh. Aku melihatmu. Aku tidak berbicara tentang melihat. Semua orang melihat. Pria melihat tubuhnya, wajahnya, pakaiannya. Itu adalah hal minimal. Melihat dalam arti psikologis dan romantis adalah memahami apa yang ada di balik topeng. Setiap wanita mengenakan topeng, sebuah perlindungan terhadap dunia, terhadap pria yang menyakiti, terhadap penilaian. Topeng ini bisa berupa topeng wanita mandiri, gadis pesta yang riang, atau wanita pemalu dan pendiam. Kebanyakan pria berbicara kepada topeng itu dan gagal. Perayu yang tabah berkat ketenangan batinnya melihat lebih jauh. Dia mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu, tetapi terutama apa yang tidak dikatakannya. Dia memperhatikan gerakan halus bibirnya ketika wanita itu berbicara tentang ayahnya. Dia mengamati kilauan di matanya ketika wanita itu berbicara tentang gairah masa kecil yang telah lama ditinggalkan. Mengatakan, aku melihatmu. Berarti mengatakan, aku melihat gadis kecil yang ketakutan di balik sosok kaum fatal. Aku melihat mimpi-mimpimu yang hancur di balik sinismu. Aku melihat kecantikanmu, ya, tetapi yang terpenting jiwamu. Dan aku tidak menghakiminya. Aku menyambutnya. Itu adalah validasi emosional tertinggi. Apa yang Freud sebut sebagai keinginan manusia terdalam. Bisakah kau mendengarku? Apakah aku berarti bagimu? Ini adalah tindakan yang sangat romantis karena menuntut kerentanan total. Untuk melihat orang lain, Anda harus menurunkan pertahanan Anda sendiri dan hadir sepenuhnya. Bayangkan dia bercerita tentang hari yang sulit di tempat kerja. Pria rata-rata akan berkata, bosmu itu bodoh sekali. Kau harus berhenti. Dia mencoba memperbaiki keadaan. Dia tidak melihatnya. Pria yang mengatakan, aku melihatmu. Menatapnya berhenti sejenak lalu berkata dengan lembut, aku melihat betapa itu menyakitimu. Kau merasa diremehkan meskipun kau telah memberikan yang terbaik. Boom. Anda baru saja menyentuh hatinya. Anda telah memvalidasi emosinya. Anda telah melihatnya. Pada saat itu juga Anda bukan lagi sekadar pria biasa. Anda adalah orang yang mengerti. Apa yang kita bahas di sini sangat ampuh, tetapi itu hanya permukaannya saja. Penerapan di dunia nyata membutuhkan alat-alat khusus, dialog konkret, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kekuasaan. Bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh, saya telah meringkas penelitian dan pengalaman bertahun-tahun ke dalam sebuah buku penting. Klik tautan kedua di deskripsi untuk mengunduh The Brutal Handbook of the Stoic Seducer. Ini adalah rencana lengkap bagi mereka yang menginginkan hasil nyata akhir dari penyimpangan. 4. Sintesis romantis menerapkan kedua kata. Jadi, bagaimana ini diterjemahkan dalam praktik ini? Adalah tarian antara keteguhan Anda, permainan dan empati Anda. Lihat ini adalah paradoks stokisme romantis. Terlepas dari hasil akhir, namun sepenuhnya terlibat dalam momen tersebut. Kencan pertama.
Dia gugup, banyak bicara, mengisi keheningan. Pria biasa ikut campur. Pria yang tenang tetap tenang, tersenyum, mendengarkan. Kemudian dia menatapnya dan berkata dengan lembut, "Sebentar, hening, ketegangan yang menyenangkan. Aku bisa melihat kau berusaha keras untuk membuat kesan yang baik. Itu manis, tapi kau tidak perlu melakukan semua itu dengan bernapaslah. Jadilah dirimu sendiri." Dia melihat ketidakamannya. Dia memvalidasinya tanpa menghakimi. Dia menciptakan ruang aman yang sangat besar. Dia luluh ujian atau konflik. Lagi pula kau hanya memikirkan pekerjaanmu. Kau egois seperti semua pria. Pria biasa membela diri. Pria yang tenang tetap teguh. Aku melihat kau frustrasi. Aku melihat kau kesepian dan butuh koneksi. Aku di sini. Dia tidak menerima penghinaan itu. Dia melihat emosi di baliknya dan dia meredakan situasi. Aku melihatmu. Artinya aku bisa mentolerir kekacauanmu tanpa hancur. Aku bisa mencintaimu melewatinya. Kita hampir sampai di akhir perjalanan ini. Kamu memiliki kuncinya, tapi memiliki kunci saja tidak cukup. Kamu harus belajar membuka pintu berulang kali. Jangan biarkan video ini hanya menjadi video biasa. Jadikan ini titik awal transformasimu. Berlangganan Amstel. Bergabunglah dengan mereka yang menolak hubungan yang biasa-biasa saja. Dua kata, dua suku kata, tapi ada perbedaan besar antara dirimu kemarin dan dirimu di masa depan. Menaklukkan seorang wanita bukan tentang membawanya ke tempat tidur. Ini tentang mendapatkan rasa hormatnya, kepercayaannya, dan pada akhirnya kekagumannya. Ini tidak dicapai melalui teknik. Ini dicapai dengan menjadi pria yang berintegritas, seorang pria yang tidak goyah, seorang pria yang mampu menghadapi kenyataan termasuk jiwa feminin secara langsung. Stoikisme adalah disiplin seorang pejuang. Jalannya menuntut, namun imbalannya sangat besar. Hubungan dengan intensitas dan kejujuran yang tidak akan pernah dialami kebanyakan pria. Ingat, bukan peristiwa yang mengganggu pria, tetapi persepsi mereka terhadap peristiwa tersebut jangan lagi terganggu oleh wanita. Jadilah orang yang memahami mereka, orang yang melihat mereka, orang yang tetap tegak ketika semuanya runtuh. Jadilah batu karang, jadilah cermin jiwa mereka. Ya.